silahkan lapor Pak Joko Widodo gitu loh, nggak usah tunda-tunda lagi gitu loh. Di mana saya bohong, di mana saya hoax, di mana saya pencemaran nama baik, dan bawa ijazahmu itu ya mulai dari SD sampai kuliah S1 ke Bareskrim waktu melapor. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Kalau ini adalah ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai 2024, maka ini palsu. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Joko Widodo selaku Presiden ke-7 Republik Indonesia itu tadi melaporkan kami gitu ya di Polda Metro Jaya. Tanggapan saya bagus ya. Jadi dengan begini nanti seluruh rakyat Indonesia itu bisa menyaksikan bagaimana seorang pelapor itu harus membuktikan juga bahan-bahan yang dia miliki. Dalam hal ini adalah ijazahnya yang kita pertanyakan ataupun kita duga itu tidak benar alias palsu. Jadi saya kira bagus, Mbak. Jadi lanjutkan saja. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Salam rekan-rekan Modernis News dimanapun Anda berada. Kembali kita akan membahas persoalan sosial, ya, politik, hukum yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai soal dugaan ijazah palsu milik Joko Widodo yang akhir-akhir ini memang menjadi perbincangan. Dan akhirnya hari ini Joko Widodo langsung melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya. Dari beberapa nama-nama yang dilaporkan memang disebutkan inisialnya, tetapi paling tidak nama-nama yang belakangan ini santer seperti misalnya Roy Suryo, kemudian Sianipar ya, kemudian juga Dr. Tifa adalah beberapa nama yang diduga kuat dilaporkan oleh Joko Widodo ke Polda Metro Jaya. Nah, kita bisa saksikan bagaimana setelah Joko Widodo keluar daripada Polda Metro Jaya tampak membawa amplopnya, amplop coklat begitu. Dan ini menjadi salah satu Pak Jokowi. Itu tadi ya. Kemudian kita akan menyaksikan bagaimana tanggapan daripada Joko Widodo. Ya, ini sebetulnya masalah ringan. Ya, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Siapa ini lagi? Terlapornya siapa aja Pak? Terlapornya Nanti ditanyakan pada tim kuasa hukum detailnya, ya. Pak, ini kan sebenarnya isunya udah lama, tapi kenapa akhirnya memutuskan Pak Jokowi untuk melapor? turun langsung Pak untuk melaporkan Pak. Ya, dulu kan masih menjabat. Saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut, sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik, sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Tapi ini Pak Jokowi merasa ini politis nggak Pak? Tudingan soal ijazah palsu ini kan sudah lama. Merasa ini politis nggak Pak? Nggak tahu. Ya, Pak tadi di dalam ngapain Pak? Di dalam ini melaporkan Pak, nggak kuasa hukumnya itu kenapa harus sampai Pak Jokowi ikut turun melapor Pak? Ya, jadi aduan kan, saya memang harus saya sendiri datang. Ya. Tapi untuk buktinya yang dibawa apa aja Pak? Pak, untuk buktinya apa aja Pak yang dibawa Pak? Buktinya apa aja Pak yang dibawa? Apanya? Buktinya laporannya apa aja yang dibawa? Tadi memperlihatkan ijazah asli. Nanti tanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Pak, tadi di dalam itu ngapain Pak? BAP Pak? BAP atau mana? Di dalam? Ya, ditanya banyak. Tanya berapa pertanyaan dari sini? 35. Oh, berarti langsung BAP ya Pak? Pak, menjadi untuk melakukan digital forensik Pak terhadap jasa Bapak Pak. Digital forensik mengizinkan Pak? Kalau diperlukan, ya silakan. Yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum. Ya. Setelah ini masih di Jakarta atau langsung pulang ke Solo Pak? Ini langsung pulang ke Solo apa jasa umum atau? Sekarang masih di Jakarta. Pak, tapi bakal berencana untuk datang ke ini nggak Pak? Yang perdata di Solo Pak? Ya, seperti itu ya tanggapan daripada Joko Widodo pasca melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya begitu. Nah, kemudian kita akan saksikan bagaimana tanggapan dari tim kuasa hukumnya ya. Kembali lagi kami sampaikan bahwa fitnah, dugaan fitnah dan tuduhan-tuduhan tersebut itu sangat-sangat kejam.
karena telah merusak juga nama baik dan martabat Pak Jokowi, berdampak bagi nama baik keluarga, dan yang tidak kalah penting ini juga merusak nama baik rakyat Indonesia. Kenapa saya bilang rakyat Indonesia? Coba Anda bayangkan. Bayangkan kalau seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sudah menjabat selama 10 tahun, dituduh seakan-akan memiliki ijazah palsu. Jadi dituduh seakan-akan dari dia pencalonan, kemudian menjadi wali kota, gubernur, hingga presiden, seakan-akan dianggap itu semua menggunakan ijazah palsu. Baik, lalu kemudian kita akan saksikan bagaimana tanggapan daripada Roy Suryo ya. Anda sudah mendapat informasi soal Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan sejumlah orang terkait dengan dugaan kasus tuduhan ijazah palsu. Respon Anda seperti apa? Ya, saya sudah mendengar tadi, jadi saya meskipun kami di tengah-tengah acara deklarasi di Gedung Juang, tapi alhamdulillah saya juga sempat tadi lihat live streaming ketika ada breaking news Joko Widodo selaku Presiden ke-7 Republik Indonesia itu tadi melaporkan kami gitu ya di Polda Metro Jaya. Tanggapan saya bagus ya. Jadi dengan begini nanti seluruh rakyat Indonesia itu bisa menyaksikan bagaimana seorang pelapor itu harus membuktikan juga bahan-bahan yang dia miliki. Dalam hal ini adalah ijazahnya yang kita pertanyakan ataupun kita duga itu tidak benar alias palsu. Jadi saya kira bagus, Mbak. Jadi lanjutkan saja dan nanti kita uji dengan teknologi, kita uji dengan kebenaran dan mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Itu aja, Mbak Adis. Itu tadi tanggapan Roy Suryo yang menanggapi bahwa bagus ya setelah adanya laporan daripada Jokowi ke Polda Metro Jaya. Tentu hal ini akan membuka ya siapa sebenarnya yang sedang berbohong, apakah Joko Widodo ataukah misalnya Roy Suryo dan juga beberapa pihak-pihak yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Kemudian kita akan saksikan tokoh-tokoh yang lain yang juga vokal dalam menyuarakan dugaan ijazah palsu milik Jokowi. Kalau ini adalah ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai 2024, maka ini palsu. Dari mana Anda bisa Dari mengatakan mana palsu? saya melihat dari foto. Orang yang mendalami anatomi, seorang dokter itu sudah bisa membedakan. Kami punya keahlian, katakanlah ya, punya keilmuan untuk membedakan apakah foto ini, walaupun ini foto katakanlah mungkin sekitar 30-40 tahun yang lalu misalnya gitu ya, dengan foto masa muda yang orang yang sama-sama bernama Joko Widodo yang 10 tahun kemarin itu menjadi presiden, ini jelas bukan foto beliau. Bentuk gusinya juga beda, karena kalau beliau itu tersenyum atau tertawa itu gusinya kelihatan. Artinya struktur giginya udah jelas beda. Kemudian dagu ya, 4 dagu. Dagunya Pak Jokowi itu kotak di bawah. Sedangkan dagunya Joko Widodo waktu mahasiswa, foto itu, foto ijazah ya, yang beredar. Foto ijazah ini kan runcing di bawah. Ini bukan daging, tapi yang saya lihat adalah tulangnya. Kemudian kita saksikan video yang lainnya, itu adalah dari Rismon Sianipar gitu. Kedatangan dosen penguji tidak ada di skripsi Pak Joko Widodo, dan itu sudah confirm tanggal 15 April kemarin. Nggak ada pengesahannya? Nggak ada, sudah diakui oleh wakil rektor. Bisa begitu? Ya, makanya kita berpalsu. Selanjutnya Pak, ini Pak ya, inilah pemalsuan dokumen oleh oknum di UGM. Bayangkan ini, dosen pembimbing namanya sama, tanda tangan berbeda. Lihat, perhatiin itu. Ini skripsi siapa? Mohon maaf. Saminuddin Barurito. Yang ini? Suharman. Oke, Anda mau menyampaikan bahwa apa kaitannya dengan ijazah dengan skripsi Pak Jokowi? Mereka ingin meyakinkan kami bahwa dengan seperti ini saat itu sudah umum, Times New Roman. Oke. Padahal ini adalah produksi dari kebohongan. Lihat ini Pak. Ini tahun berapa? Ini tahun berapa? Ini Tanda tangannya yang penting itu. 6. Ini tahun 1985. Oke. Tetapi dosen pembimbing sama, Ya. tanda tangan beda. Penipuan. Ini permasalahan dari UGM dong berarti? Ya oknum UGM lah. Ini. Makanya saya bilang kalau UGM harus benar, salah. Anda kan ini buktinya. Anda kan alumni UGM juga. Anda pasti sudah ketemu mungkin pimpinan di sana, rektornya, wakil rektor. Apa setelah Anda tunjukkan ini apa yang disampaikan? Nggak ada Pak. Ini baru Terdiam, Mas. Kemarin. Terdiam dan bahkan Ditanyakan. Karena kita terdiam juga dan mengundang juga wakil rektor. iya, terdiam dan bahkan ini saya tantang UGM. Terdiam dan bahkan bikin statement pers yang bohong. Kemudian video yang lain kita akan saksikan. Silahkan lapor Pak Joko Widodo gitu loh, nggak usah nggak usah tunda-tunda lagi gitu loh. Di mana saya bohong, di mana saya hoax, di mana saya pencemaran nama baik, dan bawa ijazahmu itu ya mulai dari SD sampai kuliah S1 ke Bareskrim waktu melapor ya. Kalau sekarang Anda sudah tidak lagi jadi presiden, jadi rakyat biasa
diperlakukan sama seperti warga biasa. Gitu loh. Lapor secepatnya. Kasih kalau nggak itu ijazah Anda itu ke pengacaranya itu. Ya, bawa skripsinya, bawa apa data segala macam akademik, terutama KKN dan lainnya. Baru kita berbicara tentang yang dan lain. Ya, jangan cuma gertak-gertak sambel aja lah, bosan tidaknya. Semuanya difoto. Dia pakai sarung difoto. Apa ngasih makan kakak difoto. Terus di di sawah difoto. Terus naik motor-motoran moge difoto. Tapi ijazahnya nggak boleh difoto. Ini memang geli-geli kita punya presiden periode gini ya. Udahlah UGM mengaku saja ya. Demi nama baik UGM, jangan mau ditekan-tekan Bu Ova Emilia. Ya, jangan mau ditekan-tekan. Tegakkan kebenaran akademik. Gitu loh. Kalau UGM benar-benar menegakkan kebenaran, memang benar dokumen kalian, pasti kalian kemarin itu sudah langsung ngasih pada kamu. Tanpa ada ketemu di pengadilan, nggak mungkin. Orang benar tidak banyak alasan. Orang benar itu simple. Orang benar tidak cari-cari alasan. Orang benar tidak akan ngacir. Jadi secara akademik aja statementnya Joko Widodo nggak bisa dibuktikan. Ya, menuduh orang pencemaran nama baik. Gimana ya? Statementmu itu loh, Pak Jokowi. Ya, Anda mengatakan Pak Kasmujo pembimbing skripsi. Ya, ternyata di lembar pengesahan skripsi Profesor Dr. Ahmad Soemitro. Ya, siapa yang mencemarkan nama rakyat itu, nama baik rakyat? Saya dermahotik. Ya kan? Nggak bakal mundur gitu loh. Kecuali memang saya ditahan. Tetapi pasti ada nanti yang terinspirasi. Seperti saya, bahkan lebih berani, lebih pintar, lebih smart dari saya. Ayo anak-anak muda ya, sepanjang kalian pegang kebenaran ilmiah, jangan pernah takut. Walaupun ancaman-ancaman itu pasti ada, iyalah, pasti ada harga yang harus kita bayar. Ya, seperti mobil saya dirusak 2 kali itu udah perjuangan itu. Ya, bagian dari perjuangan. Bahkan ditersangkakan, ditahan pun siap gitu. Sepanjang saya nggak nyolong, ya, di penjara itu ya. Sepanjang saya nggak nyolong, saya akan bangga memperjuangkan apa yang saya anggap benar. Apalagi ini ilmiah. Ya, seperti itu ya tanggapan dari beberapa tokoh ya di Indonesia yang begitu vokal dalam menyuarakan soal ijazah Jokowi yang dianggap tidak asli alias palsu begitu. Tapi lagi-lagi kita akan lihat bagaimana babak lanjutan daripada seteru ini begitu. Jangan sampai persoalan ini menjadi sesuatu yang kemudian tidak ada ujungnya dan harus memang dibuktikan di ruang pengadilan untuk memastikan bahwa apakah benar Joko Widodo memiliki ijazah ataukah tidak memiliki ijazah begitu. Dan kita berharap bahwa tidak ada kriminalisasi terhadap orang-orang yang saat sekarang ini begitu vokal dalam menyuarakan soal dugaan ijazah palsu ini, dan juga menjadi hak bagi Joko Widodo untuk melaporkan orang-orang yang meragukan ijazah yang dimilikinya seperti itu. Terima kasih rekan-rekan, selamat menjalankan aktivitas kembali.